Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pilar keyakinan seorang mukmin adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kata-kata Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Qur'an. Di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-79. Di situ Ibrahim alaihi salam mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah itu adalah zat yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Di antara keyakinan dasar seorang mukmin adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menanggung, menjamin rizkinya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan dabbah adalah binatang yang bergerak, berpindah tempat dengan perut dan dadanya. Binatang yang tidak memiliki anggota gerak berupa kaki, apalagi tangan. Ini adalah binatang-binatang tingkat rendah yang Allah berfirman tentang binatang ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Maka kalau ini kias aulawi namanya, analogi untuk menunjukkan bahwa perkara yang lebih tinggi nilainya maka mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi pula di dalam jaminannya. Kalau binatang yang melata dijamin oleh Allah rizkinya, maka lebih-lebih Bani Adam yang Allah telah berfirman tentang mereka, walaqad karramna Bani Adam. Dan sungguh benar-benar kami telah memuliakan anak keturunan Adam alaihi salam. Jadi di antara keyakinan imani kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mati satu jiwa, tidak akan mati seseorang melainkan sesudah Allah menggenapkan untuknya semua rizki yang telah ditulis baginya di Lauhil Mahfudz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rizki ini Bapak Ibu jangan keliru faham. Rizki bukanlah angka-angka gaji. Rizki bukanlah apa yang bisa dibeli. Rizki bukanlah apa yang dikuasai. Rizki adalah sesuatu yang dinikmati di dalam kehidupan dan disebut rizki yang berkah jika kenikmatan itu mengantarkan kepada kenikmatan kelak di akhirat. Maka banyak, kalau kita masih mengira rizki itu sesuai angka gaji, tidak juga. Banyak orang gajinya besar, ternyata rezekinya sudah kecil. Dan banyak orang yang gajinya kecil, ternyata rezekinya kecil. Kecil semua gitu kan. Tabarakar Rahman. Ini saya punya cerita. Satu saat saya naik pesawat kebertepatan nggak kebagian kelas ekonomi, Mas. Dapatnya kelas bisnis di Garuda, dan itu kalau kelas bisnis di Garuda itu alhamdulillah nggak ketemu pramugari. Ketemunya budenya pramugari. Sudah senior-senior gitu ya. Ini mengurangi ujian bagi lelaki gitu kan. Kemudian Masya Allah di samping saya duduk seorang bapak umurnya sudah jelang 60-an. Dan ketika yang namanya di kelas bisnis itu datang-datang sudah dapat welcome drink, minuman gitu ya. Milih minumannya apa, kemudian dikasih makanan ternik-ternik kecil-kecil, samploan-samploan itu gitu ya. Masya Allah, tapi memang enak gitu. Tapi lah bapak di samping saya ini kok tidak makan apa-apa, beliau cuma megang gelas isinya air putih, tapi ngeliatin saya makan dengan pandangan senewen. Terus saya kan tanya, Pak, loh kok nggak dahar Pak? Kata dia, nasib dek, loh kok nasib gimana?
Dulu waktu muda itu saya pengen makan enak, nggak kuat beli ya dek. Sekarang kuat beli nggak boleh sama dokter. Mau makan gurih kata dokter, jangan pak, kolesterolnya. Mau makan manis kata dokter, jangan pak, diabetesnya. Mau makan asin kata dokter, jangan pak, hipertensinya. Mau makan kacang saja loh dek, itu jangan pak, asam uratnya. Saya bercanda sama beliau, saya kasih tahu pak, menurut penelitian terbaru kacang itu menurunkan asam urat. Oh, kok bisa dek? Iya pak, turun dari mulut ke perut terus ke kaki. Oh sampean itu bisa saja dek. Ngobrol punya ngobrol, ternyata beliau direktur utama salah satu BUMN terkemuka di Indonesia. Dan saya tanya Google, nah sekarang ini kan fas'alu Google in kuntum la ta'lamun gitu ya. Maka tanyalah Google kalau kamu tidak tahu. Ini kira-kira gajinya berapa? Saya tanya Google, ternyata ketemu gajinya sekitar 250 juta per bulan. Nah sama dengan kira-kira yang gajinya 250 juta per bulan, makannya merdeka siapa? Masya Allah, tabarakar rahman. Saya kemudian ngangen, ya Allah. Kadang-kadang orang itu mengira rezekinya adalah hasil kerjanya. Ada orang bekerja seumur hidup, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering semuanya gitu ya. Terus ditumpuk-tumpuk hasilnya gitu luar biasa, umur 63 tahun di depositonya ada angka 20 triliun. Tapi besok pagi wafat. Besok paginya wafat. Itu yang 20 triliun itu hasil kerjanya beliau, tapi rezekinya siapa? Macam-macam pak, jalannya bisa macam-macam, Allah distribusikan kepada yang sudah berhak tertulis di Lauhil Mahfud dari hasil pekerjaannya itu. Maka Masya Allah jangan kepedean kalau gajinya besar, belum tentu rezeki penjenengan. Dan jangan khawatir kalau rezekinya kecil. Kalau gajinya kecil, boleh jadi memang Allah menyediakan gaji kecil karena panjenengan akan dapat rezeki yang besar dari arah-arah yang lain. Karena rezekinya orang bertakwa itu gimana pak? Saya dulu waktu kecil 13 tahun di pondok itu ditepuk sama kiai saya, Allah yaram kiai Mu'tamid Khalil, beliau mengatakan Salim, besok kalau gede nggak usah jadi pegawai negeri ya. Lah kenapa kiai? Bapak saya pegawai negeri, ibu saya pegawai negeri, kakek saya pegawai negeri. Kata beliau, lah pegawai negeri itu rezekinya bisa diduga, gajinya bulan depan sudah bisa diperkirakan gitu. Padahal orang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak terduga. Itu saya nggak bisa tidur semalaman. Wah, gitu kan. Akhirnya saya berkesimpulan yang keliru bukan jadi pegawai negeri yang gajinya tetap atau pegawai swasta yang take home pay-nya jelas seperti jenengan. Yang keliru adalah mengira bahwa itulah rezeki. Yang keliru adalah mengira bahwa itu satu-satunya jalan rezeki. Mboten, banyak sekali rezeki. Makanan enak, lezat, nikmat, harganya mahal, penampilannya bikin gemes. Coba kalau pakaian makanan mahal itu gawean Perancis itu Pak, piring gitu ya. Terus ada ikan sairis kecil gitu kan. Terus kemudian dihiasi sayurannya godong siji gitu kan. Kemudian ada pastanya di apa? Kemudian ada sausnya itu di tetes-tetes kecil gitu ya. Itu harganya seamploan bisa untuk beli motor gitu kan. Makanan yang mahal seperti itu bisa dibeli. Yang namanya chef Dudonyong di Paris, Prancis itu kalau menghidangkan makanan begitu, jenengan pengen menikmati racikannya, harus pesan beberapa bulan sebelumnya, bayarnya mahal. Tapi yang namanya nikmatnya makan, itu Allah yang bagi-bagi. Lah ada bapak-bapak, mungkin bapak panjenengan macul di Gunung Kidul dari jam 8 pagi sampai jam 10 gitu ya, udah capek, lemes itu istrinya datang, bawa tenggok isinya, teh panas wangi sepet legi kental, ditambah nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Masya Allah, nyamleng. Jadi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Kamar hotel berbintang, kasurnya empuk, mendut-mendut, paling mahal di dunia bisa dibeli Pak. Di Burj Al Arab di Dubai, layannya diklaim bintang 7, satu-satunya di dunia. Ini hotel bintang 7. Kalau di Indonesia banyak bintang 7, puyer obat sakit kepala gitu kan. Di sana cuma satu itu, 350 juta per malam saya dengar terakhir yang paling mahal itu. Kalau saya tidur di sana, enggak bisa tidur, mikir lembayar gitu. Orang mikir lembayar katakan digratisin, mbok dinai mentai wae rak ya luwe manfaat gitu ya kan, mikirnya begitu. Tetapi kemudian, Masya Allah, nikmatnya tidur, Allah yang bagi-bagi.
Kadang-kadang ada anak pemulung lebih nyenyak tidurnya. Lawang bantalnya kayu, alasnya kardus, selimutnya koran. Apa buktinya lebih nyenyak? Digugah angel gitu. Dibangunkan susah, Masya Allah. Jadi yang namanya rizki, Allah yang bagi-bagi di tangan Allah, maka jangan ukur rizki dari apa-apa yang ada di dalam angka-angka, apa-apa yang ada di dalam hal-hal yang kemudian kasat mata, belum tentu. Ada pengusaha rumah makan di Jogja, omsetnya miliaran per bulan, tapi nyuwun sewu, nggak bisa tidur di kasur. Kalau tidur di kasur punggungnya sakit, Pak. Sudah dicoba kasur apa saja, dari kasur kapuk randu sampai kapuk kapas, dari kasur pegas sampai kasur sembuh teknologinya apa macam-macam itu, semuanya tetap sakit punggungnya. Dia hanya bisa tidur nyenyak, tidak sakit punggungnya, kalau alasnya adalah tikar pandan buatan muntilan, satu dusun khusus, tidak boleh yang lain. Ya harus dari situ. Kadang-kadang diundang seminar ke Jakarta gitu ya, oleh kementerian memberi lokakarya tentang usaha kecil menengah, diinapkan hotel bintang 5, kamarnya presidential suite. Asistennya yang ketawa ngakak, masuk kamar, membuka koper, gelar kloso. Luar biasa ini, yang namanya rezeki itu Masya Allah. Di Amerika ada seorang komisaris perusahaan penerbangan, salah satu yang terbesar di dunia. Punya pesawat ratusan unit. Tapi Pak, dia itu punya penyakit psikologis namanya hyperfobia. Takut kepada ketinggian. Seumur hidup nggak pernah berani naik pesawat, Pak. Ini memang rezeki ini Allah yang bagi. Ini keyakinan penting. Panjenengannya semua gitu ya, Masya Allah. Di Jogja ada teman saya seorang ustadz, dulu itu kemana-mana naik sepeda motor yang bergelar si Pitung. Honda 70 gitu ya, dan kemudian kemana-mana bunyinya eclek-enong, ejek-ejek, bluduk-bluduk gitu kan, bunyinya sudah nggak karuan itu motornya. Tapi yang namanya rezeki itu Gusti Allah yang ngatur. Satu saat tiba-tiba dekat rumahnya ada perumahan mewah, di perumahan mewah itu didirikan masjid bagus, samping masjid didirikan rumah untuk marbot, dia diaturi untuk menjadi marbot di situ, mimpin sholat, ngajarin anak-anak ngaji. Lah tiap hari itu ganti mobil beliau sekarang. Kenapa? Karena yang di perumahan itu punya rumah, punya mobil, itu pada nawarkan, Mas Ustadz, bawa mobil saya dipakai, senengnya kalau dipakai jenengan itu rasanya berkah ya Mas, tolong ya Mas dipakai. Tetangga sebelahnya protes, gantian Mas Ustadz, kemarin sudah mobilnya beliau, kapan mobil saya? Yang sebelah lagi ganti protes, dijadwal Mas Ustadz, itu Senin, Selasa saya Rabu ya, gitu. Para pemilik mobil ini kalau pergi ke kantor, naik sepeda sesuai anjuran dokter. Gusti Allah itu luar biasa, caranya membagi-bagi ini. Maka mbak-mbak yang belum nikah, nanti kalau ada mas-mas yang melamar, jangan cuma ditanya slip gajinya, perhatikan potensi rezekinya. Luar biasa gitu ya. Ini saya ingin menyampaikan satu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan mati satu jiwa, kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah dan diturunkan semuanya untuknya. Dalam hal rizki inilah ujiannya Allah datang dalam bentuk rizkimu itu sudah dijamin. Terserah kamu mau manggil dari mana. Ngambil dari jalan halal dapatnya segitu, hambok dari jalan haram ya nggak mungkin akan lebih. Cuman kalau kamu ngambil dari jalan halal akan diberkahi, kalau kamu ngambil dari jalan haram maka akan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Masya Allah, ada seorang zaman Imam Syafi'i itu kerja gajinya sehari 5 dirham. Tapi rumahnya nggak karuan, istrinya bangkang terus, suka bantah ngajak gelut gitu ya. Anak-anaknya juga begitu, kalau disuruh ngeyel, rumah berantakan kayak kapal pecah, nggak karuan gitu ya. Rasanya di rumah kayak neraka. Oh ya Allah, kebutuhan selalu kurang, nggak pernah tercukupi. Ngadu dia sama Imam Syafi'i. Ya Imam, saya ini gaji di atas rata-rata masyarakat. 5 dirham per hari. Lah kok nggak karuan hidup saya? Apa nasihatmu? Kata Imam Syafi'i, tolong besok sampean ngadep bos, minta turun gaji aja Mas. Kaget ya. Sampean kalau kasih nasihat bu, yang bener toh ya Imam gitu. Bener, minta turun gaji 4 dirham. Coba. Beneran, karena yang ngasih nasihat Imam Syafi'i dia itu taat. Bilang sama bosnya, tapi ini cerita untuk karyawan ya, bukan cerita untuk bos. Nanti ada karyawan ngadu sama bos, kok saya hidupnya susah ya bos. Oh mungkin gajimu kebanyakan, repot ya. Nah orang ini kemudian mengatakan kepada bosnya, bos dipotong aja bos 4 dirham saja. Tenanan? Iya, akhirnya 4 dirham.
Setelah gajinya 4 dirham, dia ngadep lagi setelah sebulan sama Imam Syafi'i. Ya Imam sekarang itu ya sudah agak cukup, tapi pas-pasan ya 4 dirham itu. Lah istri saya itu ya juga kalau sekarang mulai nyenengkin ya merengutnya masih lebih banyak. Anak saya itu dikongkon juga mangkat, tapi debat dulu 5 menit minimal. Nah gimana terusan ya Imam? Kata Imam Syafi'i, lah yang mbok dikurangi lagi jadi 3 dirham. Cilok mumet nih kata dia gitu. Waduh, beneran ini? Ya, akhirnya kemudian 3 dirham. Gajinya sesuai yang diminta. 3 dirham, ketika 3 dirham, Masya Allah, istrinya jadi solihah. Anak-anaknya jadi solihin dan solihat gitu. Tetangganya jadi solihun gitu ya. Semua orang terasa begitu baik kepadanya. Rumah tangganya kembali sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya kembali qurrata a'yun semuanya. Kebutuhan semua tercukupi bahkan berlimpah. Kadang-kadang malah kemudian sedekahnya bisa banyak. Masya Allah. Dia menghadap Imam Syafi'i lagi mengatakan, ya Imam sebenarnya rahasianya gimana? 5 dirham kayak neraka, 3 dirham kayak surga. 5 dirham gak pernah cukup, 3 dirham berlimpah. Gimana ceritanya? Al-Imam Syafi'i menjawab dengan sebuah syair. Jamal haram ilal halal liyuksiruh, dahwalal haram alal halal fabuksiruh. Ada orang itu suka ngumpulin yang haram kepada yang halal, dia kira bisa jadi banyak. Padahal kalau haram masuk ke yang halal, maka pasti akan merusak. Tabaraka Rahman. Ini pesannya bukan jenengan minta pengurangan gaji, tetapi jenengan bekerjanya sesuai job desk, gitu ya. Karena ini tadi kemudian gajinya over daripada job desk. Ceritanya konon orang ini kerjanya cuma jaga gerbang. Lah jaga gerbang kok 5 dirham gitu ya. Ternyata haknya adalah 3 dirham. Kalau 3 dirham itu hakmu, 2 dirham bukan, 2 dirham masuk ke 3 dirham, maka bukan nambahin namanya, itu akan ngerusak gitu. Ini yang luar biasa dari yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jangan sampai keliru pengajian ini. Nanti mengira, wah rizki sudah dijamin, rasanya nyambut gawe, cah gitu. Tidak usah bekerja. Bukan, kalau rizki sudah dijamin, berarti tujuan pekerjaan kita bukan mencari rizki. Apa tujuan pekerjaan kita? Ibadah. Kita ini harus memindahkan kekhawatiran kita dari yang sudah dijamin menuju yang belum dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin, rasa khawatir. Yang perlu kita khawatirkan, apakah besok kita masuk surga apa enggak? Lah, itu belum dijamin. Karena itu belum dijamin, maka kita tujukan pekerjaan kita untuk ke sana, mencari bekal menuju surga. Maka yang namanya kerja oleh para ulama disifati dengan 3. 1 itqan, 2 ihsan, 3 ikhlas. Apa itu kerja yang itqan? Kerja yang itqan itu ditekuni sampai ahli, menguasai bidangnya, kemudian dia kerjakan dengan profesional, semuanya sesuai job desk, tepat waktu, tepat sesuai kualifikasi dan spek yang diharapkan. Ini namanya itqan. Kalau lebih dari itqan, namanya ihsan. Ihsan itu mengerjakan sesuatu melampaui harapan orang yang menikmati hasil pekerjaan kita, baik itu bos kita maupun konsumen kita. Itu namanya ihsan. Kalau ikhlas, maka segala niatnya, segala yang dia tujukan hanya untuk mendapatkan pahalanya Gusti Allah. Ini saya ceritakan begini. Kalau ada, nyun sewu Pak, tukang sapu, le-nyapu srek UMR, srek UMR, srek UMR, itu bayarnya gampang Pak. Gajinya sesuai UMR karena niat hatinya adalah UMR. Tapi kalau ada tukang sapu, hatinya nyanyinya begini Pak. Srek, ya Allah ini aku bersihkan agar tidak ada orang kesandung ataupun kepleset. Ya Allah ini aku bersihkan agar kalau tempat ini bersih maka orang terpancing untuk ikut bersih, tidak buang sampah sembarangan. Ya Allah ini aku bersihkan supaya kalau kemudian tempat ini bersih, orang menganggapnya indah, maka mereka bertasbih memuji namamu ya Allah. Ya Allah ini saya bersihkan tempat ini agar kemudian semua orang punya kesadaran wat-tahuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini tukang sapu yang kayak begini Pak Ridwan Kamil juga nggak bakalan kuat bayar. Kenapa? Yang bisa dia bayar cuma ikhtiar dohirnya, hatinya, niatnya, niat yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah, maka itu hanya Allah yang akan bisa bayar. Kalau penjenengan bekerja dengan kelayakan dibayar 1 miliar per bulan, lah kok gajinya misalnya cuma 5 juta per bulan, maka penjenengan sedang nabung 995 juta kebaikan di sisi Allah.
itu pasti akan dibayar Gusti Allah. Bentuknya macam-macam. Bisa istri solihah, anak solihin solihat, tetangga solihun solihun, kesehatan, kebahagiaan, bisa tersenyum. Ada yang ngira rumangsane kita ini kalah bahagia dibanding yang sogeh-sogeh. Enggak Pak, hambok saya ini observasi. Antara mobil Suzuki Carry yang Pajero, panas jobo jero itu, dengan mobil misalnya Mercedes-Benz S-Class, di seluruh dunia ini dikumpulkan, ditandingkan prosentasenya antara yang bahagia di mobil Suzuki Carry dengan yang bahagia di Mercedes-Benz, banyak mana? Saya kok berani mengira, meyakini, menduga bahwa banyak di mobil Suzuki Carry. Wah, mobil Suzuki Carry itu disupiri bapaknya, anaknya 5 gitu ya, berkelahi satu sama lain, loncat-loncatan, ketawa-ketawa gitu ya, idik-idikan, geli-gelian gitu ya, macam-macam itu bercanda gitu ya, rebutan kerupuk, macam-macam gitu ya. Masya Allah itu ceria sekali. Tapi banyak mobil Mercedes S-Class itu yang nitih, yang naik itu ndoro-ndoro putri, nyonya-nyonya, itu sangunya sapu tangan, Pak. Nangis di mobil. Konseling kami di lembaga konseling Jogja Family Center itu, yang banyak konsultasi masalah rumah tangga, itu yang naik Mercy apa naik Carry? Naik Mercy, Pak. Itu Masya Allah ya. Jadi kalau kemudian 1 miliar nilai pekerjaan Anda, kok cuma sama perusahaan dibayar 5 juta, 995 juta itu yang bayari Allah. Menjenengan bekerja itu sudah tidak memperhatikan lagi diawasi bos apa enggak, memperhatikan lagi diawasi teman apa enggak, karena penjenengan yakin, jenengan bekerja itu diawasi oleh Allah. Yang jauh lebih mulia daripada bos, yang jauh lebih mulia daripada supervisor, yang jauh lebih mulia daripada yang bisa Anda gaji di dunia berapapun. Gajinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas. Ikhlas itu kan ganjarannya tidak terbatas. Sebaliknya Pak, ada orang bekerja, kelayakannya cuma dibayar 500.000. Lah kok tiap bulan bawa 20 juta? Itu juga dia sedang menabung 19.500.000 yang bukan haknya. Lah datang ke kantor jam 8 sampai jam 10 baca koran. Sambil ngopi, jam 10 sampai setengah 12 nggosokake. Jam 12 keluar makan siang sampai jam 2, jam 2 sampai jam 4 sibuk di depan komputer, main soliter. Jam 4 sore pulang, gitu ya. Kemudian setiap bulan gajinya 20 juta. Ya pasti akan kemudian harus membayar 19.500.000 yang itu menjadi utangannya. Maka kemudian inilah bekerja kita itqan, ditekuni sampai ahli, bekerja kita ihsan, dilakukan kalau bisa melampaui apa yang menjadi harapannya orang-orang yang menikmati pekerjaan kita, sampai pada ikhlas karena semuanya dikerjakan karena Allah. Kita bekerja diniati i'mal ala Daud syukran wa qalilan min ibadiyas syakur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur, karena sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Apa pekerjaannya Nabi Daud, Pak? Nabi Daud itu raja, nabi, mau apa saja tinggal ngomong datang sendiri. Tapi untuk makan, untuk minum, untuk konsumsi keluarganya, berpakaian lain-lain, Nabiullah Daud alaihissalam tidak pernah mengambil kecuali dari hasil pekerjaan tangannya, yang beliau ini seorang pandai besi. Kenapa Pak? Kata para ulama, karena sesuatu yang dinikmati dengan dihasilkan dengan cara bekerja itu punya nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar sesuatu yang kita terima apa adanya. Sesuatu itu lezat karena ada lelah yang menjemputnya. Sesuatu itu nikmat sampai puncak kenikmatan karena ada ikhtiar, usaha, perjuangan untuk mencapainya. Jenengan itu naik ke puncak gunung dengan benar-benar naik dari bawah sampai ke puncak, dibandingkan dengan yang langsung dilempar dari helikopter ke puncaknya, gitu ya, itu enak mana Pak? Enaknya mungkin bisa diperdebatkan, tetapi yang namanya kepuasan hatinya orang yang naik dari bawah itu beda. Jenengan ikut buka puasa bersama, tapi tidak puasa. Nikmat mana sama dengan yang puasa beneran? Ikut buka bersama? Yang puasa beneran. Karena apa? Perjuangan itu memberikan tambahan nikmat bagi sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah. Maka i'mal ala Daud syukron. Bekerjalah untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita bekerja itu untuk apa? Untuk ngelantari rezeki. Ngelantari rezeki kepada kita,
kepada anak-anak kita, keluarga kita, orang lain. Karena kalau tidak diniati sebagai ngelantari rezeki, kadang-kadang ya tidak dapat pahala. Kayak tadi, yang sudah bekerja membanting tulang, memeras keringat, diniatinya dilumpuhkan nggo dhewe, ternyata mati duluan sebelum sempat menikmati. Dan Masya Allah, dunia ini kejam, Mbak. Bahkan ahli warisnya. Kalau di Jogja itu ada orang meninggal hari ini, dikuburkan besok, maka keluarga akan mengatakan, Bapak Ibu sekalian, jenazah Bapak malam ini akan diinapkan terlebih dahulu di rumah duka, baru dimakamkan besok pada pukul 10. Panjenengan kalau diinapkan itu di rumah sendiri apa di rumah orang? Nginep itu kan di rumah orang ya, kalau kita di rumah sendiri nggak disebut nginep kan ya? Padahal itu rumah, yang bangun si bapak yang meninggal itu sejak awal. Bata pertama, keramik pertama, genteng pertama, dia semua yang mengadakan. Lah dia masih di situ loh, belum pergi dari situ. Hanya karena dia meninggal, itu hak miliknya dicabut. Kata anaknya, malam ini jenazah bapak akan diinapkan. Padahal sertifikat rumah masih atas nama yang meninggal itu. Tapi hak miliknya sudah dicabut dengan dikatakan malam ini menginap. Subhanallah, kejamnya dunia, kan begitu. Tetapi ini sebuah hakikat yang kita perlu pahami, makanya kalau bekerja sekarang diniati, ya Allah dari keringat yang kemudian keluar ini, jadikanlah saksi ya Allah kelak di akhirat, aku bekerja untuk nafkah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabarani, ada dosa-dosa yang tidak gugur karena istighfar tok, karena taubat tok, karena amal-amal soleh, karena sholat, karena puasa, tapi dosa itu gugur karena apa? Kelelahan menjemput rizki, bekerja di jalan Allah. Jadi panjenengan itu kerja, itu ngogrok ke dosa, untuk kemudian menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang selanjutnya, kita bekerja itu sekali lagi dalam rangka ibadah, yang kita tuju adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan semakin meningkatkan semangat kita, menjemput rizki sampai nanti pulang. Kalau bisa pulang itu yang seger Pak, ketemu keluarga, karena rumah itu kan gambaran surga kembali kita. Pulang sama berangkat jenengan rapi mana? Rapi pulang? Jos. Nah Mas Fahri, saya tuh di Proyumedia kita itu kalau bekerja kita membiasakan diri sekarang, mencoba membiasakan diri. Kalau sebelum pulang dari tempat pekerjaan, mandi dulu. Jadi pulang anaknya menyambut, Abah, Ayah, Papa, gitu ya. Itu bapaknya nyambung, Mbak. Anakku Masya Allah, aku juga rindu gitu. Enggak anaknya apa, bapaknya, aduh bapak capek eleh, kamu main sama kakakmu sana ya, bapak mau istirahat gitu. Itu kan tidak nyambung Pak. Jadi ini pulang itu penting. Nanti kita akan pulang kepada Allah, latihannya sejak sekarang pulang ke rumah itu harus istimewa. Nabi SAW itu mencontohkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak pernah Nabi masuk ke rumah untuk ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu keluarganya, kecuali di depan pintu pakai siwak dulu sampai giginya bersih dan nafasnya segar. Ini enggak pernah Pak ketemu istri kok mambu. Enggak, kenapa? Bersih. Nabi SAW. Bahkan dalam sunnah pulang dari jihad fisabilillah itu, Nabi itu membiasakan para sahabat jangan langsung masuk kota, jangan langsung pulang ke rumah, ngekam dulu di pinggir kota Madinah yang ada mata airnya, disuruh-suruh mandi, ganti baju yang baik, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, rapikan yang perlu dirapikan, pakai wewangian, kemudian utusan diutus pulang juga ke Madinah. Untuk apa? Mengatakan kepada para istri, hei para istri besok suami pulang loh. Loh terus gimana? Rumah dibersihkan, makanan kesukaan suami dimasakkan, dia mandi bersih, pakai pakaian yang bagus, dicintai suaminya. Misalnya gaun pengantin dipakai lagi kalau masih cukup. Kalau masih cukup dan dulu tidak nyewa, gitu kan? Pakai lagi kemudian, Masya Allah, dalam hadisnya itu nyuwun sewu sangat vulgar. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis itu, agar para istri sempat untuk mencukur rambut kemaluannya, menyambut suami yang pulang. Jadi pulang itu harus istimewa. Kalau Anda pulangnya selalu istimewa Pak, nanti insya Allah berangkat kerja itu semangat. Kenapa? Nanti pulang loh, gitu. Dan ini gerakan anti korupsi juga harus dimulai dari rumah. Istri-istri itu kalau tindak suaminya atau sebaliknya istri yang bidal juga gitu ya, saling cium tangan, saling kecup ubun-ubun, kemudian katakan, nyonya-nyonya itu harus mengatakan pada suami yang tindak bekerja, Mas, kalau pulang tolong jangan bawa kecuali yang halal ya Mas ya.
Kami ini disuruh lapar, insya Allah sedikit-sedikit masih kuat. Tapi kalau disuruh sabar menghadapi api neraka, nggak akan kuat loh mas. Pokoknya bismillah mas, I love you pahlawanku, berjuanglah selalu. Kan begitu harusnya. Karena sekarang ini gerakan pro korupsi juga sering ada di rumah-rumah di pagi hari. Seorang istri yang mengatakan pada suaminya, mas tahu nggak, sebelah itu eselon 3 loh mas. 5 tahun ini mobilnya udah ganti 3 kali mas. Kamu tuh eselon 2 mas. Sampai aku mobil bututmu itu dipakai arisan, malu mas. Mending pakai Gojek. Gojek itu maksudnya bercanda gitu ya. Dulu kan kereta api zaman dulu itu suaranya jogojek, jogojek, jogojek. Masya Allah, tabarak rahman. Ini yang akan menjadikan value bekerja kita luar biasa. Karena kita pulang ke rumah juga istimewa. Kita bekerja juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampun jam 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.